Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji Universitas Sriwijaya, UKIN PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Intan Pandini. Saya adalah guru SMK Mulia Hati Insani sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 kategori 1 gelombang 2 di Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya telah melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Mulia Hati Insani. Praktikum pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi bioteknologi. Ini artikel hari ini bukti bahwa saya telah melaksanakan UKIN pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Berikut ini ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai belajar, pelajaran apa hari ini? Bioteknologi. Duduk siap. Sebelum belajar, adalah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa kita, bangsa tercinta kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot menyiapkan fokus, laptop, dan sebagainya. Oke, selanjutnya Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, izin sakit atau apa? Betul, izin Bu. Mundur, izin. Asep sakit Bu. Asep sakit. Alfa. Oke, kita doakan semoga yang Alfa menjadi lebih baik dan yang sakit sehat. Oke anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang bakteri dan jamur. Nah, hari ini kalian ada yang tahu ini gambar apa? Mikroorganisme apa yang berperan dalam
memilih produk-produk bioteknologi dengan tepat. Yang kedua, melalui penyelidikan masalah bioteknologi, peserta didik dapat menjelaskan tentang bioteknologi mulai dari bahan, proses, produk, dan dampak dengan jelas. Yang ketiga, melalui hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan hasil kajian tentang dampak bioteknologi dengan tepat. Nah, proses kegiatan belajar hari ini kita akan melakukan yang pertama, belajar kelompok. Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok, kemudian membagikan LKPD, diskusi untuk mencari jawabannya, dipresentasikan. Setiap yang maju harus mempresentasikan hasil diskusinya dan yang lain mempersiapkan pertanyaan. Kemudian ada poster dan refleksi belajar hari ini. Oke, kita perhatikan video ini. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut? Sampai saat ini, sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Contohnya di Kepulauan Seribu, Pantai Balikpapan, dan Pantai Laut Timur. Pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari Oke, dari video yang kalian amati, ada permasalahan nggak sih? Ada. Ada permasalahan? Ada. Apa salah satunya permasalahannya? Pencemaran air laut. Pencemaran air laut. laut. Nah, silakan Ibu bentuk kelompok 3 sampai 4 orang. So, silakan. Oke, udah. Kalau sudah berbentuk kelompok, silakan bagi tugas masing-masing. Siapa pemateri, siapa yang jadi moderator nanti, siapa yang menjadi notulen ya. Silakan tunjuk masing-masing sambil dibagikan LKS-nya. Sudah kebagian LKPD-nya semuanya ya? Oke, kalau sudah, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kalian baca dengan teliti ya, dengan seksama petunjuk penggunaan LKPD-nya. Sudah semuanya? Oke, kalau diskusinya sudah selesai, maka setiap kelompok ditugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari siapa dulu yang mau? Atau ibu tunjuk? Tunjuk aja. Oke, tunjuk aja. Mulai dari kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Maya Aprianti sebagai moderator. Nama saya Najwa Alia sebagai pemateri 1. Nama saya Ajanda sebagai materi 2. Nama saya Muhammad Ridwan sebagai bulan. Langsung nomor 1. Nomor 1, permasalahannya kematian pada kepiting, ikan, udang, dan terumbu karang. Rusaknya ekosistem tembakau yang disebabkan tumpahan minyak diakibatkan dari operasi kapal tanker. Kemungkinan cari perbaikan dan pemeliharaan kapal di laut, bongkar muat di tengah laut. Berarti awal dan yang sering terjadi adalah kesalahan kapal tanker. 2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kematian pada kepiting, ikan, udang, dan terumbu karang disebabkan lapisan minyak yang menempel pada rumput laut dan tumbuhan lainnya yang dapat mengganggu respirasi dan fotosintesis. Rusaknya ekosistem tembakau karena lapisan minyak tersebut dapat menutupi lapisan akar tumbuhan bakau sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida
Ada lagi? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Dewi Lana dari kelompok 2 ingin menjawab menurut kelompokmu apa saja dampak positif dari bioteknologi dan kesehatan. Kelompok ini bertanya negatifnya, yang kelompok 2 bertanya positifnya. Baik, yang menjawab pertanyaan dari Dwi Audientari kelompok 1. Menurut kelompok Anda ada nggak sih dampak negatif dari bioteknologi? Kalau udah jelaskan. Salah satu contoh dampak negatif dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika kita makan buah atau produk dari rekayasa genetik dimakan oleh manusia, dikhawatirkan dapat menimbulkan alergi atau keracunan rendahnya variasi jenis tumbuhan atau hewan. Selanjutnya pertanyaan dari Debbie kelompok 2. Menurut kelompok Anda ada nggak sih dampak positif dari bioteknologi? Positifnya, bioteknologi membantu dalam upaya penyelesaian berbagai masalah kesehatan seperti pengembangan gen, membuat hormon insulin. Tanya dong, sudah cukup? Udah Apakah puas puas jawab? jawaban kami? Puas. Puas. Oke. Dan silakan. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kanan buat kelompok 4. Selanjutnya siapa yang mau maju duluan? Kelompok yang maju duluan, tunjuk lagi. Oke, kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis bioteknologi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Aulia sebagai moderator. Nama saya Nazir Rizky sebagai reviewer. Nama saya Jonathan Jasidi sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Fatin sebagai materi 1. Sesi pertanyaan kami buka. Oke. Siapa saja yang mau bertanya? Ya, Maya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Layati dari kelompok 2, dari kelompok 4. Izin bertanya, apa saja contoh bioremediasi? Ada lagi? Instruksi bertanya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizda dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan ekosistem bakau? Izin menjawab dari pertanyaan Maya dari kelompok 4. Apa saja contoh bioremediasi? Bioremediasi 1. Penggunaan bakteri untuk mengurai minyak mentah di air laut. 2. Menanam tumbuhan untuk menyerap logam berat di tanah. 3. Menggunakan jamur tea atau dapat menguraikan beragam jenis bahan kimia yang berbahaya. Jawaban dari kelompok Rizda, apa yang dimaksud ekosistem bakau? Beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang hidup atau tumbuh di hutan bakau. Apakah sudah jelas? Sudah. Jadi di ekosistem bakau itu ya, jadi beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di sekitar hutan bakau. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. 3. Oh, lupa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3. Saya wajahnya udah berseri-seri siap ditampil ya.
yang sederhana dan murah. Bioteknologi modern umumnya menggunakan peralatan yang kompleks dan mahal. Baik, sesi tanya jawab dibuka. Sok, silakan. Izin saya. Sebelumnya juga perkenalan diri, nama saya Ida dari kelompok 2. Menurut kelompokmu, apa sih kelemahan bioteknologi modern? Instruksi izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan dari kelompok 4. Sebutkan produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertama, biaya produksi mahal. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Untuk soal nomor 2 dari kelompok 4, jawabannya adalah tape, tempe, yogurt, nata de coco, dan kecap. Apakah ada yang puas dengan jawaban kami? Sudah? Puas dan Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini karena jam terakhir, jadi restu lemah gitu ya. Semangat dong. Oke, terakhir, kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. uraikanlah permasalahan yang terdapat di dalam video dan tuliskan pada kolom di bawah ini. Permasalahan kematian pada kepiting, ikan, udang, dan terumbu karang. Khususnya ekosistem bakau yang disebabkan tumpahan minyak akibatkan dari bioremediasi intrinsik adalah bioremediasi yang terjadi secara alami dalam air yang tercemar. Baik, sesi pertanyaan kami buka. Sok, siapa yang mau bertanya ke kelompok 2? Dipersilakan. Ya. Ini sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Novi dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya, menurut Anda apa perbedaan bioteknologi dan teknologi? Apa perbedaan bioteknologi modern dengan konteks selanjutnya ada yang bertanya lagi? Instruksi bertanya. Dari kelompok 1, izin berkenalkan diri, nama saya Aulia. Menurut kelompok Anda, ada nggak sih dampak negatif dari bioteknologi modern? Ya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu inti. Menurut kelompok Anda, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan hidup, sedangkan bioteknologi modern mewakili rekayasa genetika dan fungsi di mana merupakan penerapan terbaru atau modern. Pertanyaan dari Dwi. Kelompok 1, kelompok menyebutkan sweeping kapal. Apa yang dimaksud dengan sweeping? Yaitu aktivitas membongkar seluruh atau sebagian suatu kapal yang bertujuan untuk mengembalikan komponen dan material untuk diproses. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas, sangat puas. Ya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, udah. Tadi kan ya. Kita evaluasi diskusi hari ini. Apa sih yang kalian diskusikan? Mengenai bioteknologi
Kalau cloning kan aseksual, kalau cloning seksual. Tapi si pembuahannya itu dibantu di luar. Ya, kan kalau alaminya sendiri. Nah, kalau ini dibantu sama dokter. Jadi sel telur perempuan diambil, sel sperma laki-laki diambil, kemudian ditumbuhkan, dibuahi, disatukan dalam sebuah tempat ya atau tabung yang sesuai dengan kondisi nutrisinya, lingkungannya sesuai sehingga bisa berbuah dengan sempurna. Setelah berbuah, kemudian berubah menjadi embrio, maka disuntikkan ke rahim. Jadi bukan si bayinya yang tumbuh di dalam tabung. Ya, tidak. Oke, sampai sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Yuk. Ya. Dampak negatifnya dari cloning itu apa? Dampak negatif dari cloning. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk Ibu ingin bertanya, apa dampak negatif dan positif dari bayi tabung? Oke, dari bayi tabung. Oke, Ibu jawab pertanyaan dari Jurais ya. Cloning, ya tadi cloning. Cloning itu bisa menghasilkan hewan atau tumbuhan yang maksudnya yang grade A, yang misalnya paling bagus. Contohnya tadi domba Dolly. Dia dagingnya tebal, bulunya tebal, ya. Nah, itu di cloning supaya dia dapat menghasilkan kambing yang paling bagus. Itu salah satu positifnya. Tapi negatifnya, karena nanti yang diproduksi adalah kambing yang sama terus, sehingga keanekaragaman dalam kambing itu bisa berkurang, tidak ada variatif, ya, tidak ada ras. Maksudnya hanya itu saja, gitu. Nah, cukup Jurais? Oke, lanjut ke Lista. Tadi pertanyaannya apa? Apa dampak negatif dan positif dari bayi tabung? Dampak positif. Dampak positifnya tentunya saja ya. Misalnya si A punya kelainan sel telurnya kecil-kecil sehingga sulit untuk dibuahi. Atau misalnya si laki-lakinya punya kelainan spermanya itu gampang mati sehingga dia juga sulit memiliki keturunan. Nah, salah satu manfaatnya bayi tabung ini bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang ingin sangat sekali memiliki keturunan. Ya. Nah, negatifnya karena ini bisa saja sperma si A, sperma si B, sperma si C yang disuntikkan ke sel perempuan itu, maka negatifnya nanti kesulitan mengidentifikasi keturunan siapa, gitu ya. Ya, kita kan beragama Islam ya. Kita kan misalnya nanti kalau misalnya lagi perempuan, nanti kan kalau menikah butuh wali. Nah, kalau misalnya itu dapat bayi tabung, nanti ayah kita yang biologis siapa gitu, tidak ada. Jadi tidak dilegalkan. Ya. Apalagi yang tadi cloning. Cloning itu tidak dilegalkan untuk manusia. Ya, gimana? Nanti misalnya manusia yang memiliki giginya tajam kayak hiu, ya, karena dia cloningnya dari sel tubuh hiu. Nah, itu tidak sangat dilarang, ya, melawan tidak, pokoknya bertentangan sekali dengan kemanusiaan, ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengumumkan kelompok yang terbaik presentasinya, ya, dimenangkan oleh kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya
silakan. Sudah? Kalau sudah, dok silakan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi soal post-test yang ibu sudah share di grup kelas. Silakan cek HP-nya masing-masing. Nih perhatikan. Pertemuan selanjutnya kita akan membuat atau mempraktekkan bioteknologi konvensional, di mana tugasnya minggu depan kita akan membuat tempe. Ya, jangan lupa bawa alat dan bahan, nanti ibu share di grup ya. Kelompoknya tetap kelompok yang tadi, ya. Oke. Selanjutnya ibu mau bertanya, apakah hari ini pelajaran kita menyenangkan? Happy? Kok tadi lemes? Oh, kamu mau pulang. Semangat sekarang, semangat. Masih semangat? Oke, kalau gitu boleh disiapkan untuk pulang. Kita baca doa dulu. KM. Duduk siap. Sudah belajar, marilah kita membaca hamdalah.